Obat atau tidak. Nah, jadi ini pelajaran bagi ustaz-ustaz nih. Kalau ada preman kampung datang, ya kan? Bagaimana nih ustaz? Saya sudah banyak dosa ini, mabuk-mabuk, berzina dan sebagainya. Kira-kira ada kesempatan tobat dan tidak? Maka jawab langsung, iya pasti ada bang, pasti. Nanti kalau tak seperti ini, bisa ustaz jadi korbannya. Jadi dikatakan iya, ya engkau bisa ya mendapatkan, masih ada kesempatanmu untuk bertobat. Ya. Walakin hahuna qaryatuna ihdahuma yuqalu laha Basra wal ukhra yuqalu laha Kafra. Tapi ya maknanya hendaklah engkau ini pergi, ya meninggalkan kampung ini. Jadi ada namanya ketika orang memang mau berhijrah karena kondisi tempat lingkungannya tidak memungkinkan, ya tidak mendukung dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi, maka ya hijrah, berpindah ke tempat yang lebih baik, pemukiman tempat. Maka kita ini memang dianjurkan untuk tinggal ya di komplek misalnya, atau bertetangga dengan orang-orang baik. Bahkan ya para masyayikh kita juga menyebutkan bukan hanya di dunia ini, bahkan ketika meninggal pun sebagian mereka itu berwasiat agar dikuburkan dekat dengan syekh ini, dengan ini, agar juga dalam kubur itu mereka bertetangga. Lalu kemudian pergilah kau menuju tempat tersebut. Maka dia melakukan persiapan perjalanan seperti lazim yang kita ketahui. Akhirnya di tengah perjalanan datang malaikat maut, cabut nyawanya. Datanglah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan dia ini datang untuk bertobat, maka saya yang berhak mengambilnya. Kata malaikat azab, oh dia belum melakukan kebaikan apa, dia sudah membunuh 100 nyawa. Akhirnya kemudian mereka minta ya keputusan bagaimana kiranya siapa yang berhak mendapatkan orang yang sudah meninggal ini, apakah dia mendapatkan rahmat Allah atau justru mendapatkan siksanya Allah. Maka Allah memerintahkan ukur ke tempat mana yang lebih dekat, yang ditinggalkannya kampung tempat dia berbuat dosa maksiat atau tempat yang akan ditujunya. Diukurlah oleh malaikat dan kemudian lebih dekat, ya atau bahasa kita sejengkal ke tempat yang akan ditujunya, maka dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan sebagian masyayikh ketika menjelaskan ini mengatakan sebenarnya jaraknya sama, tetapi Allah lebih mendekatkan sedikit ke tempat yang akan ditujunya. Begitulah kasih sayang Allah. Bahkan dikatakan Fir'aun ketika akan tenggelam di Laut Merah itu, ya kan dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Dikatakan kalau dia langsung mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka dia akan diselamatkan. Tapi dia masih tetap lagi berkilah Tuhannya Nabi Musa, seolah-olah membedakan ada Tuhan yang lain. Itu kata para ulama kita tentang bagaimana rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala.